Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi sebelumnya ya. Hari ini atau di video ini kita belajar tentang dua hal saja. Yang pertama adalah tentang ini ya, tanda sama dengan. Ya. Jadi dengan menggunakan tanda sama dengan ini kita bisa melakukan perhitungan aritmatika yang ditangani oleh Excel gitu. Jadi perhitungannya dihitungkan oleh Excel gitu ya. Jadi kita bisa gunakan tanda sama dengan. Sama dengannya bisa ditaruh di depan sendiri ya. Kalau di belakang jadinya adalah bagian dari teks tanda sama dengannya. Oke? Saya besarkan ya. Nah, kita zoom. Jadi kalau tanda sama dengannya di belakangnya teks ya jadinya teks gitu. Jadi kalau kita mau menaruh tanda sama dengan untuk melakukan sebuah perhitungan, ya berarti sama dengannya ditaruh di depan sendiri. Jadi misalnya seperti ini, kita bisa lakukan 1 tambah 1 gitu. Maaf, numlocknya mati. 1 tambah 1 ya. Maka yang tertulis adalah hasilnya ya. Jadi kalau Anda bisa lihat di sini bahwa di formulanya yang kita tuliskan adalah sama dengan 1 tambah 1 gitu. Tapi yang tampil di situ adalah hasil perhitungannya, yaitu sama 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke. Jadi kita coba melakukan perhitungan yang lain, misalnya sama dengan 9 dikurangi 6 ya. Di bawahnya kita coba perhitungan yang lain sama dengan 100 kali 30 misalnya. Oke. Bawahnya kita bisa lakukan perhitungan. Oh ya, maaf tadi mungkin kecepatan. Perkalian pakai tanda ini ya, bintang itu ya. Ini tanda bintang. Kalau Anda pakai keypad yang ada angkanya itu, di atasnya angka 9 itu ada tanda bintang itu. Atau kalau pakai keyboard yang tanpa keypadnya bisa pakai shift lalu angka 8. Biasanya di atasnya angka 8 itu ada karakter atau simbol bintang itu. Itu untuk perkalian. Untuk pembagian kita bisa pakai misalnya 50 dibagi 2 pakai tanda garis miring ya. Garis miring yang di atasnya angka 8, sebelahnya tanda bintang kalau di keypad. Kalau yang di keyboard itu di sebelahnya tanda shift yang kanan. Itu ada tanda garis miring, misalnya dibagi 2 ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk materi yang pertama, Anda bisa melakukan perhitungan-perhitungan yang seperti itu. Untuk perhitungan yang lebih kompleks lagi, kita bahas di video-video berikutnya. Oke, berikutnya nih, karena kita nggak bisa nulis apa-apa selain perhitungan di dalam sel ya, di sini, di dalam sel ini atau kolom ini, hanya bisa melakukan perhitungan, tidak bisa nulis apa-apa. Maka kita bisa lakukan penulisannya di di sel yang lain atau di kolom yang lain. Contohnya kalau yang ini tadi kita bisa tulis 1 gitu ya, ditambah tanda tambah juga sama kayak itu tadi ya, sama dengan bisa muncul sesuatu gitu. 1 tambah 1 gitu ya, sama dengan, nah misalnya kayak gini nih, sama dengannya kalau nggak saya isi apa-apa jadi teks gitu ya, sama kayak tanda tambah tadi. Jadi kita bisa nuliskan seperti ini, masing-masing kolom kita isi dengan tulisan 1. Pada kemarin kita sudah belajar ya, ini adalah sel G4 ya. Ini kita pada baris
berada pada baris keempat, berarti ini ada pada sel ke G4, atau ini saya pindah aja biar kelihatan barisnya ya. Soalnya di zoom jadi tidak kelihatan. Yang ini kita pindah ke sini dulu. Ini kita pindah ke sini. Oke, biar kelihatan semua. Nah, di sini baru kita bisa tahu. Jadi materi sebelumnya kita sudah belajar tentang kolom atau sel itu ya. Masing-masing sel ini punya nama. Ini A2, yang ini adalah B2, yang ini adalah C2. Yang nyala 2 ya, sama C, berarti dia berada pada C2. Oke. Itu penting untuk diketahui. Kenapa? Karena selain kita tulis kayak tadi ya, perhitungannya kita ketik, kita juga bisa perhitungannya mengacu kepada nilai dari kolom yang lain. Jadi ini materi keduanya, yaitu adalah mengacu pada kolom yang lain. Jadi misalnya satunya ini dari kolom A2 ya, maka muncul di sini A2. Kalau Anda klik gitu, kita tambah misalnya dengan nilai kolom yang ini C2 ya, maka muncul muncul nama kolomnya C2 di situ. Kalau kita enter, hasilnya ya itu tadi 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Walaupun di sini munculnya adalah nama kolomnya gitu. Hal yang sama bisa dilakukan misalnya kayak ini tadi 9 kurangi 6 ya. 9 kurangi 6 sama dengan gitu. Nah, ini kita bisa pakai sama dengan 9 dikurangi 6 kayak gini. Oke, kita coba lagi. Tadi kalau nggak salah 100 kalinya saya pakai X saja karena cuma menampilkan ya, bukan melakukan perhitungan, cuma menampilkan. Misalnya 30 tadi ya, sama dengan enter. Ini kita bisa pakai sama dengan nama kolomnya. Kalau Anda sudah tahu nama kolomnya apa, nggak usah diklik gitu, Anda ketik langsung di sini bisa. A4 ya, dikalinya pakai bintang tadi 30 gitu, bisa langsung 30, atau Anda tulis C4. Jadi kolom mana, baris mana untuk nama dari selnya ya, kombinasi antara kolom dan baris. Ya, kolom C baris keempat, jadinya C4 gitu. Kata-kata kolom ini agak membingungkan. Jadi ini tadi 50 dibagi 2 ya, 50. Jadi kalau Anda mau pakai pembagian yang tandanya seperti persen ya boleh, karena ini cuma menampilkan ya. Padahal bukan 50% ya, ini 50 bagi 2. Jadi apa yang muncul di sini ya terserah, nggak akan ngefek ke perhitungannya, karena di perhitungannya kita pakai perhitungan sendiri ya, tanda garis miring tadi 50 bagi 2 gitu. Jadi kalau ini Anda ganti dibagi gitu ya enggak apa, enggak ada masalah, karena yang kita pakai cuma kolom A5 dan C5. Mungkin itu materinya, enggak terlalu banyak. Untuk pemilihan kolom ini sebenarnya ada banyak hal lagi. Jadi bukan cuma nama kolom dan nama barisnya saja yang menjadi nama selnya, tapi juga ada tanda-tanda atau simbol-simbol lain yang bisa disisipkan di antara ini kok pakai 50 di antara nama-nama sel ini. Nah, itu kita bahas kapan-kapan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.